Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua lagi, terutama untuk maskulin. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi tarot yang aku tebar. Ya. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat dengan situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan narik 90%. Ya. Kita lihat. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hai semua. Sehat ya kalian ya. Di channel aku tidak ada personal reading, tidak ada untuk bertanya-tanya ya. Kalau mau tonton silahkan, dicocokkan saja energinya. Oke. Insya Allah ini bisa resonate 90% seperti biasanya. Ya. Kalau mau bertanya secara pribadi itu ada maharnya, silahkan inbox aku untuk cek mahar dan listnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung lihat ya situasinya maskulin. Apa kabar misterius? Sehat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat ya. Situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa 90% ya. Jadi nyata seperti biasanya. Situasinya maskulin. The Sun, the Wheel, the Fortune. The Seven of Swords. Wih, dibayangi orangnya ya, yang kalian dealkan. Oh, energinya guys, the Sun, the Wheel, the Fortune, and Seven of Swords maskulin. The Chariot. Ace of Cups. Wih.
The World. Maskulin, kamu tuh sebenarnya sudah banyak keberuntungan loh, kebahagiaannya kamu loh di masa lalu ataupun yang sedang berjalan. Tapi kamu coba untuk memanipulasi kebahagiaan kamu dengan cara cari orang baru terus ya, buat kesenangan. Jadi kayak anggapan tuh kamu ngerasa masih gagah apa enggak ya, masih disenengin orang apa enggak. Dan aku ngeliatnya memang kamu tipikalnya energi orang yang haus akan pengakuan. Ya. Haus akan pengakuan di sini. Jadi memang kamu coba untuk mengkhianati kebahagiaan kamu sendiri. Tuh, The King of Swords. Ya, haus akan pengakuan. Nanti ujungnya kamu kalah sendiri, rugi sendiri ini. Aku udah ngerasain energi udah nggak enak. Harusnya kamu di sini udah banyakin bersyukur, harusnya ya. Lebih banyak bersyukur kepada Tuhan karena udah diberikan hal-hal baik sebenarnya. Tapi karena sifat kamu adalah petualangan, ya, dan orangnya suka menaklukkan. Nggak mau ditaklukkan tapi maunya menaklukkan. Ujungnya kamu sendiri yang akan dikontrol dengan situasinya. Dan ini membuat kamu merasa ya menyiksa diri. Ya. Aku ngelihatnya memang ya kamu harus banyak belajar mengendalikan tentang keputusan hidup kamu sendiri. Tuh. For a Pentacles mentok jadinya. Ya, mentok. Jadi apapun yang kamu inginkan ini enggak kesampaian. Ya, mentok dalam triparty dengan orang ketiga. Wah, sorry to say ya. Aku harus ngambil kartunya. Ya. Sorry masculine. I just want to make it clear your energy. Ya, tuh sebenarnya udah bahagia loh kamu dengan feminim, udah banyak kesempatan yang kamu raih, terutama tentang keuangan, banyak hal yang membuat kamu merasa beruntung sebenarnya. Tapi karena sifat kamunya kurang bersyukur, kurang, ngikutin hawa nafsunya kamu selalu mencari orang ketiga terus buat kesenangan kamu. Ya. Aku ngeliatnya di sini. Dan tripartinya ini memang awal-awalnya sih membawakan suatu keadilan ya buat kamu kan. Jadi kayak merasa wah kalau lagi nggak bisa di sono gue bisa adil nih dengan yang di sini gitu. Kamu ngerasain seperti itu tadinya. Tapi lambat laun sifat keserakahannya kamu, sifat maruknya kamu ya ini melewati batas. Ya, melewati batas. Sehingga apa yang kamu dapati, apa yang kamu perjuangkan sekarang, ya ujungnya stuck. Terperangkap dalam triparty, terperangkap dalam ketakutan, dilema sendiri. Ya, aku ngeliat energinya kayak gitu. Yang ngerasakan energi dari kartunya. Kamu selalu kurang ya untuk kepentingan pribadi. Dan aku ngeliatnya di sini ya kamu harus belajar menerima kenyataan sih intinya. Kalau memang sudah waktunya kamu tersakiti ya udah, kamu harus menerima kenyataan. Cinta itu tidaklah selalu bahagia. Cinta yang sejati dan cinta yang tulus itu tidaklah bahagia selalu tuh nggak bahagia, nggak mulus, enggak guys. Ujiannya itulah yang membuat ya kita itu banyak belajar, bertahan, ya entah itu dalam tindakan, entah itu dalam pikiran ataupun ucapan, ya.
Dan aku memang ngerasanya maskulin belum bisa lepas ya dari orang ketiganya, guys. Satu sisi karena ya ada perjanjian, entah itu keuangan ataupun janjian omongan ya tentang kehidupan. Salah satunya adalah status yang diinginkan oleh orang ketiganya. Nanti nih maskulin sudah memberikan ya janji-janji ya di sini. Jadi ya kalau aku lihat maskulin stuck untuk sukses lagi ya kalau dia masih hidup bersama orang ketiga ya, nggak ada kemajuan, mentok kebahagiaannya. Dan maskulin harus bertaruh tentang keputusan hidupnya dia sendiri. Apakah masih mau terus dengan orang ketiga diteruskan, ataukah ya udah selesai aja gitu dan kembali kepada feminim, atau merubah diri. Itu aja sih ya yang harus kamu lakukan. Maskulin, kamu akan banyak drama ya. Sebagian sudah ada yang menikah nih, sudah ada yang menikah dengan orang ketiganya, tapi tujuan hidupnya menjadi berhalangan. Tujuan hidupnya kalian sama-sama ya, maskulin dengan orang ketiga, jadi beradu tujuan hidupnya. Karena akan hadirnya satu orang ketiga yang akan terungkap. Kedua juga masalah keuangan ya, masalah keuangan. Dan ini membuat ya maskulin stuck untuk bisa petualang lagi ya. Yang dicari maskulin dalam hubungan ketiga adalah mencari keberuntungan dari orang lain, hokinya orang lain ya. Ini aku lihat. Dan feminim, aku ngelihat energinya nggak begitu kelihatan di sini, nggak begitu terasa karena si karmik ini menyimpan orang baru, guys. Ya, menyimpan orang baru, diem-diem. Maskulin akan bermasalah di karirnya. Jadi setiap dia ingin meraih kesuksesan lagi, ini akan terus bermasalah, drama, karena salah satu topengnya akan terbongkar. Tapi maskulinnya coba untuk tenang ya, aku ngelihatnya. Oke. Di sini ya maskulin coba untuk bahagia dengan tripartinya, karena dia merasa ya udah ini adalah takdirnya dia hidup bersama dengan orang ketiganya yang sekarang. Mencoba untuk bahagia, mencoba untuk komitmen, tapi ternyata banyak kebohongan di dalam hubungannya mereka, banyak kepalsuan, sehingga apapun yang mereka perjuangkan ini akan selalu bertentangan, gak sejalan ya guys, bertentangan. Makanya karmik akan mencoba mencari orang baru lagi, karena dia udah tahu nih hidup bersama maskulin ya akan stuck tentang keuangan juga bermasalah ya, dan transisunya juga masih dikendalikan oleh si DM ya. Hidup di dalam triparti terus menerus dunianya. Apa tuh? Kemarin temennya WA saya Kaluki, saya blok nomornya. Kandi nyari cara untuk bisa
communication dengan feminim. Ya. Dia nyari komunikasi sebenarnya, nyari info untuk feminim. Soalnya aku baca di energinya itu begitu. Ya. Dan ya aku melihatnya memang maskulin itu terperangkap dalam kehidupan yang penuh dengan luka nantinya. Ya. Bahkan apapun yang dia jalani nih, ini akan memberikan kehampaan. Ya. Prosesnya akan memberikan kehampaan karena ini adalah pembayaran karma. Kalau pembayaran karma itu kan bisa dengan kehampaan atau dengan kematian atau dengan salah satunya ending, entah itu pekerjaan ataupun perasaan gitu ya. Dan aku ngerasanya memang si maskulin ini akan banyak masalah dalam karir, bahkan juga tentang kejantanannya dia ini juga bermasalah ya, aku lihat. Makanya orang ketiga ini nyari orang baru. Ya. Orang ketiganya nyari orang baru. Kita lihat dengan clarify-nya ya. Kita lihat dengan the wheel the fortune-nya dulu ya. Clarify please. The wheel the fortune. The wheel the fortune double ya. The wheel the fortune-nya double. Six of Pentacles. Ini pembelajaran hidup ya. Si DM nih. Pembelajaran hidup tentang keadilan, kestabilan. Salah satunya adalah pembayaran karma yang harus dia jalani. Bisa sampai 6 tahun perjalanan karmanya. Asal jangan sampai 6 turunan ya, kasihan. Ini bisa sampai 6 tahun. Tuh, perlahan-lahan dia harus perbaiki karmanya dia. Kalau dia mau stabil lagi hidupnya, mau sukses lagi, ya dia harus belajar sabar dalam pembayaran karmanya. Makanya dia pengen jalan pintas mulu nih si DM ya, selalu nyari orang baru. Begitupun dengan karmik. Jadi kayak emang DM doang yang bisa nyari orang baru, ya gue juga bisa lah. Ngapain lama-lama single misalnya. Contoh, feminim cerai nih, terus langsung nikah buru-buru gitu ya. Contoh nih, buru-buru datang nikah, atau DM-nya buru-buru nikah terus ikut-ikutan. Itu nggak akan selesai karena belum ada pembenahan diri. Ya, ntar yang ada energinya itu masih menyatu.
kalau masalah energi itu paling lambat, paling cepet tuh, paling cepet ya. Ini kalau yang aku rasain energinya itu sekitar setahun sampai 3 tahun. Harus single, harus benahin diri. Kenalan nggak apa-apa, tapi nggak ada hubungan secara fisik ya, secara fisik gitu loh, secara fisik dan secara nafsu. Jangan dulu ke orang lain. Kalau mau benahin diri yang sebenarnya, minimal tuh 3 tahun, maksimal tak terbatas, ya. Karena di sini aku ngeliat maskulin harus banyak belajar perbaiki karma. Kalau mau stabil lagi hidupnya, ya perbaiki karmanya. Dia harus belajar banyak sabar. Karena ujungnya akan sia-sia kalau selalu pindah-pindah dari hati ke hati tanpa ada jarak waktu gitu ya. Sia-sia. Ya, pindah ke hati ini hanya karena tidak mau terlihat sendirian. Ya, jadi ya apa yang dilakukan mengambil resiko berujungnya sia-sia. Karena yang difikirkan adalah ego, image yang berlebihan. Kok saya susah banget? Ya karena di sini kita lihat aja, kamu tonton aja channel aku ya, diikutin aja energinya. Karena masih ada rasa trauma salah satunya. Di sini aku lihat juga banyak banget DM mencari jalan pintas. Begitupun karmik mencari jalan pintas. Jiwa feminim usahakan jangan nyari jalan pintas dengan cara ya mencari pasangan dengan cepat. Kalau bisa jangan. Kalau bisa. Kenapa? Belajar untuk menahan diri, mengendalikan hawa nafsu dan ketergantungan tentang pasangan manusia. Jadi paling cepat itu adalah 1-3 tahun. Ya, 1000 hari lah gitu. Lamanya tuh nggak terbatas. Ya. Ini dua-duanya karmik sama DM saling beradu skill ya. Beradu skill. Jadi kayak gini loh, saingan sih kalau gue bilang. Kayak saingan banget, beradu skill. Ya, Seven of Swords. Tuh, Ace of Swords. Ya, dia kan coba untuk mencari jalan pintas ya. Tujuannya adalah karena dia tidak mau memperbaiki karmanya. Semakin dia tidak memperbaiki, semakin karma itu mengintili dia, menghantui dia. Tuh kan, keras kepalanya, arogannya, sombongnya, angkuhnya. Ini bukan personal ya, ini umum. Jadi diikuti aja energi readingannya ya. Diikutin aja. Dan rekornya ada di YouTube aku ya. Ulangannya, siaran ulangnya ada di YouTube aku. Ya, ini bukan personal, ini energi, jadi general. Kamu tinggal bayangin aja nih yang nonton channelku, tinggal bayangin orang yang kamu dealkan. Ya, dibayangin aja. Insya Allah itu 90% ketarik ke dia. Kita lihat. Tuh kan? Dia gak suka ngeliat kamu bahagia, makanya dia pengen jalan pintas. Padahal di sini kamunya lagi bahagia dengan dirimu sendiri. Perbaiki tentang spiritual, cara berdamai pada keadaan. Itu gak mudah. Tapi yang dilihatnya maskulin dan karmik itu, kamu udah bahagia dengan orang lain.
Sebenarnya enggak. Ya, sebenarnya enggak ini. Dia pengen ngendaliin lagi tentang keberuntungannya kamu, energinya. Dia selalu ngelihat kok sekarang kalau ibarat tuh kamu memang pembawa hoki buat dia. Dia ngerasa gitu loh. Selama hidup bersama kamu itu bagaimana energinya, selama tidak sama kamu, dia juga ngerasa perbedaan. Tapi keangkuhannya masih dia kuasai dirinya dia. Sore Wulandari, sore semua. Kalau yang udah tahu channel aku pasti kalian just following ya. Nah, dulu aku tarik napas dulu ya guys. Energinya penuh dengan saingan ini si Karmik sama DM. Ya. Dibayangi aja orang-orangnya yang kalian dealkan ya. Insya Allah ini energinya narik mereka. Tidak ada persona, tolong dibaca captionnya. Kita lihat dengan perih juga ya. Ace of Cups, Three of Swords, the Three of Wands, and the Six of Swords. Guys, I see Feminim mencoba untuk move on dari luka hati, walaupun terasa berat dan masih mencintai, bahkan masih sayang. Sampai detik ini masih sayang, tapi coba untuk move on, terutama yang long distance. Ya, terutama yang long distance. Dan ya aku ngelihatnya Feminim coba untuk kuat sih dalam menjalani proses healing, karena banyak hal yang terjadi yang harus Feminim rasakan, dan itu membuat dia tersiksa untuk Feminim ya. Dan ya aku ngelihatnya dari energi kartunya Feminim udah siap untuk move on sih, bahkan sedang menjalani move on. Kita lihat dengan maskulin ya. Ten of Pentacles, Five of Pentacles, Two of Cups. Oke. Mas Golin, kamu coba untuk terlihat kuat, tenang. Padahal di sini kamu merasa kehilangan dan merindukan yang namanya soulmate kamu. Ya.
Kamu juga kehilangan tentang kestabilan hidup, bahkan ada yang bangkrut ya, sebagian dari DM. Dan kehilangan kasih sayang seseorang yang tulus ke kamu, tapi kamu coba untuk bersikap fine-fine aja. Padahal kamu hidupnya stuck dalam trust issue, ya, dalam kehancuran, karena hasil dari triparty, perlahan tapi pasti. Kehadiran orang baru ini bukan membuat kamu bahagia, tapi malah membuat kamu semakin hancur. Oke. Kita lihat lagi tentang Ace of Swords-nya. The Magician, Seven of Cups. Maskulin, kamu selalu nyari cara jalan pintas terus ya. Entah itu dengan pasangan, orang baru, atau dengan cara magic, atau juga dengan cara manipulasi kamu. Kamu coba untuk trik nih siapapun yang kamu targetkan. Teh, emailku belum dibalas. Mau personal reading. Di sini resonate aku banget. Kayaknya kamu yang mau ke itu ya? Yang mau ke Australia? Syahid. Dapat sih emailnya sih. Emang agak lama ya, soalnya banyak banget yang priority. Aku juga megang orang soalnya. Udah gitu keluarga semua lagi. Mainnya pada berat-berat. Oh iya, kamu yang mau ke Australia. Kalau ke Australia nggak bisa pakai visa turis. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau mau turis aja dulu. Healing aja dulu. Ya, kalau mau. Soalnya aku pernah tinggal di sana 5 tahun di Australia. Ya. Hampir PR sih aku di sana. Di Brisbane sama di Sydney bolak-balik sih gitu. Di Brisbane di Queensland. Ya, turis dulu, jangan dilihat dulu. Soalnya kalau kamu langsung kerja di sana, kalau nggak cocok sayang, nanti kamunya bazir gitu. Soalnya aku pernah tinggal di sana 5 tahun. Di Melbourne, di Brisbane, Queensland, sama di Sydney, Darwin gitu. Kayaknya aku udah balas email kamu deh di situ deh. Cek aja dulu. Ya. Di sini karmiknya juga nyari orang lain nih. Nih DM-nya juga pakai ini juga ya. Pakai ya perantara juga sih buat ituan apa namanya? Buat penarik gitu ya. Ya kalau buat niat baik sih is oke lah, nggak apa-apa ya kita minta apa namanya? Syarat gitu ya. Nggak ada masalah. Kalau ini tujuannya baik, nggak menyakiti orang lain, tapi menguntungkan orang lain yang benar-benar butuh. Jangan sampai menyakiti orang yang kita sayang atau yang sayang sama kita gitu. Kecuali ada alasan yang terbaik juga kamu lakukan itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau cuma buat kesenangan pribadi, usahakan jangan ya. Ini buat karmik sama maskulin. Kayaknya karmik sama maskulin seneng banget deh kalau hubungannya itu triparty. Kenapa? Karena menguntungkan satu sama lain. Bener-bener kayak jual beli gitu. Ya. Emang kamu mau dibacanya couple kan di situ di email? Kayaknya udah aku bales deh. Sorry ya lama ya balesnya soalnya aku banyak megang orang, say. Belum yang ditirakatkan itu
kebanyakan yang aku pegang tuh berkeluarga dan ya bermasalah tentang gaib semua. Jadi benar-benar harus focusing ininya ke merekanya. Kita lihat the Five of Wands. Kamu tahu aku dari mana, Said? Dari TikTok apa dari YouTube? Pihak maskulin dan karmik sudah menghancurkan seluruh kehidupanku. CDM NPD. Cewek ya? Istri kamu ya? Kita lihat ya Five of Wands. Ini dua-duanya pada pakai magic ya, ataupun pakai topeng semua nih, karmik sama DM. Karena ingin menghancurkan si feminim nih, ya kan? Sekarang nih baru menyadari nih si DM. Wow, ternyata feminim gue tuh membawa berkah gitu loh. Tapi feminimnya sudah terlanjur sakit hati ya, sudah terluka, sudah trauma, sudah tertekan lah ibaratnya. Udahlah, gue harus ngejalanin kehidupan gue sendiri gitu kan. Walaupun harus ngorbanin harta, ngorbanin waktu, nggak apa-apa, yang penting gue pulih dulu lah gitu kan. Masalah keuangan ya nanti akan kembali lagi. Ini aku lihat feminim akan menemukan seseorang juga loh. Makanya maskulin ini akan kehilangan tentang kestabilan hidup ketika femininnya ya sudah focusing untuk benahin diri. Dan di sini aku lihat memang feminim nggak terlalu mikirin tentang harta ya, misalnya untuk pembenahan diri gitu, dia nggak mikir, yang penting gue sembuh, gue ngerasain nyaman sama ini orang, ngebantu gue untuk healing, penyembuhan, ya udah gue jalanin aja. Feminim tuh kuat loh intuisinya. Ini akan mendapatkan seseorang yang lebih baik nantinya. Makanya maskulin merasa kehilangan energinya, spiritualnya sih feminim. Tuh ya, the Queen of Wands. Gue bilang juga apa? Kehilangan. Karena selama ini maskulin merasa dia cool ya, terus merasa ganteng, cantik, sehat, wah pokoknya jabatan oke. Jadi dia pikir gue bisa mendapatkan apa yang gue inginkan gitu loh. Dan dia disenengin orang itu, dia pikir dengan secara fisik ya, bukan secara energi. Padahal yang menarik itu adalah si feminim dari tirakatnya ini. Aduh, kok bisa sih? Sekarang anak-anakku sudah membenciku semua. Itu udah kena ituan ya. Kena apa namanya ya, kena pengaruh ilmu juga ya. Isopo iki ya. Kita lihat lagi the Five of Wands. Diikutin aja ya energinya aku di sini, energi spiritualnya diikutin. Tuh, feminim, you are amazing sebenarnya gitu kan. Karena diri kamu tuh energinya penuh dengan cinta kasih ya, penuh dengan kehangatan, penuh dengan kebaikan sebenarnya gitu loh. Tapi kan dimanfaatkan oleh si maskulin ya. Makanya nih maskulin merasa, kok gue jadi korban sih dari kebahagiaannya feminim sekarang. Padahal di sini feminim nih perang batin banget tuh. Ya, perang batin, perang ilmu. Bukan hanya perang secara fisik juga. Bener-bener menguji lah tentang kebaikan, tentang ketulusan, benar-benar harus digali. Di sini feminim, kamu akan mendapati seseorang yang lebih baik sebenarnya, tapi memang harus dibersihkan dulu ya. Ibarat kalau kita mau ngisi sesuatu harus bersihkan wadahnya, piringnya gitu ya. Kita mau makan nih, terus piringnya kotor, kan nggak mungkin dong. Ya kan, piring kotor kita masukin makanan yang sehat, kan nggak mungkin. Kita lihat the High Priestess. Kamu cek email aku ya, Syed.
Posisi kamu awakening spiritual, paham. Hati-hati nyari motivasinya ya, motivatornya. Jangan sampai salah jalan. Energinya tuh penting soalnya. Jangan sampai keseret yang aneh-aneh. Paham? Tapi dibenahin diri dulu ya. Kamu sabar-sabar aja dulu. Benahin dulu ya. Ya taruhlah 100 hari gitu ya. Pembenahan dulu, focusing. Ya. Diisi dulu badannya. Ibaratnya kayak gitu. Dicuci dulu. Soalnya kan nanti kamu ke tempat baru. Jangan sampai membawa energi lama itu ikut ke situ. Terang ada sayang. Kamu udah jauh-jauh healingnya gitu kan. Kita lihat the High Priestess. Two of Pentacles, the Nine of Wands. Wow. Feminim, kamu masih menutup diri ya tentang seseorang yang ingin memberikan cinta kasih sama kamu, orang baru. Karena kamu sangat pelajari tentang kehidupan kamu di masa lalu, jangan sampai terulang dan jangan sampai kamu menjalaninya lagi. Itu yang kamu lakukan. Kalau aku lihat sekarang ya, feminim itu lebih misterius. Sangat misterius, jadi nggak mau terlihat orang. Ya sangat terbatas lah untuk bisa menampakkan inilah gue gitu loh, terutama dalam hal fisik. Ini benar-benar misterius aku lihat. Kamu banyak belajar tentang kehidupan di masa lalu yang membuat kamu jadi introvert ya. Sudah 4 tahun, berarti udah 1000 hari. Ya emang biasanya begitu. 4 kan aku bilang ya, 100 hari 40, 100, setahun, 4 tahun, ntar jalan ke 6 atau 7 ya. Itu ada bagiannya, perputaran. Makanya kalau nggak dipaksakan untuk rubah spiritualnya ya, digali ya akan mendapatkan hal yang sama lagi karena tidak ada basic lagi. Oke, kita lihat tuh ya, feminim. Oh my god, you are smart, you know. Belajar kuat dalam menjalani sesuatunya. Jangan terlalu banyak pilihan juga, dan jangan terlalu banyak bimbang. Ketika kamu diberikan pilihan oleh Tuhan, entah itu pasangan atau pekerjaan, pilih yang terbaik. Tapi salah satunya adalah benahin diri kamu dulu. Ini yang lebih baik. Mencintai dirimu sendiri secara spiritual dulu sebelum pergi kemana-mana atau mendapatkan seseorang, karena ini penting. Jangan sampai kamu terinjak-injak lagi ataupun dikhianati lagi, terus kamu cengeng, nangis, galau lagi, bahkan ya bisa stres. Setidaknya kalau kamu sudah benahin diri, mendapatkan energi dari seseorang ya, kan transfer itu kan energi. Kamu mendapatkan energi baik tuh dari seseorang tersebut. Kamu punya basic. Ibarat kamu punya tongkat. Setidaknya ada orang yang jahat lagi sama kamu udah nggak yang terlalu ternyata gitu kan. Kamu hanya bisa senyum nantinya. Ya. Di sini karmik juga ada rencana ya, ada rencana mencari orang baru lagi. Makanya DM ini sakit hati, dia stuck dengan pilihannya karena transisinya belum selesai. Si DM sedang berusaha minta balikan lewat, kan di readingan itu kan udah banyak banget kan DM minta balik terus. Dia nggak bisa ngomong langsung ya. Dia nggak bisa ngomong langsung. Kita lihat. Aku sekarang menutup diri sama kayak gua. Aku aja nutup diri udah tahun berapa ya? 2017 deh. Udah mulai. Di media sosial tuh udah nutup. Jadi nggak terlalu
pos-pos tentang ya fisik gitu, udah nggak terlalu kita lihat. The Four of Cups, the Ten of Cups, Eight of Swords. sih maskulin dan karmik ini akan hidup dalam kebersamaan yang penuh dengan drama, penuh kebosanan, penuh dengan ketakutan karena hadirnya orang baru terus-menerus ya dalam rumah tangganya mereka ini. Makanya mereka hidup dalam dunia triparty yang tidak ada habis-habisnya. Makanya si maskulinnya ini stuck ya, stuck dalam mengambil keputusan, dan dia juga coba untuk tetap ngontrolin tentang masa lalu. Jadi dia nggak mau ngelepasin masa lalunya dengan kejujuran dia, enggak. Beberapa episode teteh, coba kamu baca dari awal nontonnya di YouTube dari nol. Kan ada tuh yang zaman-zamannya dulu aku tuh lagi perang ya perang kebatinan tuh. Bener-bener aku 2019 kalau nggak salah. Coba kamu cek deh dari awal deh ya, dari awal. Aku mau jadi kawan teteh untuk spiritual, amin. Tonton aja terus channel aku ya, insya Allah itu bisa ngebantu ngikis ya, karena aku juga ada rencana kan mau istirahat dulu nanti untuk megang klien gitu. Karena aku pengen nikah tahun depan insya Allah, karena ya calon aku kan sudah selesai sekolahnya ya di Amerika. Jadi doain aja ya guys. Dan dia mau masuk Islam, alhamdulillah ya. Kita lihat ya, tuh kan, they wanna come back ya. Tuh, dia mau kembali. Gimana caranya memperbaiki spiritual juga nih si karmik sama si DM. Ya, dia juga pengen perbaiki spiritualnya nih, tapi si DM-nya ini mentok ya, nggak bisa perbaiki dulu karena ya dia masih hidup dengan karmik. Salah satunya karena ada perjanjian juga ya, bisa jadi mereka ketemu satu kerjaan, jadinya ya selalu ketemu, jadi kayak merasa ya apa ya, ancaman gitu dah. Six of Wands, the Queen of Pentacles, the Justice. Oh my God, oh my God, this impossible ya. Energinya guys, feminim. Keadilan akan hadir dalam kehidupan kamu ketika kamu menerima dengan lapang dada, menerima dengan processing kehidupan kamu dengan sabar. Walaupun kamu harus mengeluarkan uang besar dalam pembayaran karma kamu, terutama untuk meraih kemenangan di dalam kehidupan kamu, butuh proses dan pengorbanan. Ini akan dibayar, akan ada kesuksesan kamu raih ke depannya. Ini memang nggak langsung kamu sukses, enggak. Tapi ibarat tuh ada pepatah dari ya Pak D kita ya, ada yang bilang, Pak D kita tuh ngomong tanaman kita yang panen sekarang ini adalah tanaman yang ditanam dulu gitu, bukan yang ditanam sekarang terus langsung panen, enggak ya. Ini akan ada hasil, tapi memang diajari untuk sabar, untuk jujur ya, dan semangat dalam perbaiki pembayaran karma. Bagus banget feminim. You are energinya ya. Makanya si maskulin ini stuck hidupnya karena dia nggak berani dalam ngambil resiko bayar karma. Bayar karma itu kan ya salah satunya kehilangan, entah harta, entah pasangan ya, bahkan juga bisa kehilangan nyawa ya. Dan itu membuat kita jadi lebih banyak belajar. Apakah kita legowo, apakah kita ngoceng-ngoceng, ngomel-ngomel sama Tuhan. Kan banyak ya orang kayak gini, ya Tuhan kenapa sih hidup gue begini mulu ya, selalu apes-apes. Ya itu omongan lu gitu kan. Harusnya jangan begitu, selalu harusnya banyak terima kasih. Ya Allah, ternyata aku masih dikasih ujian gitu kan, napasku masih ada, berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki gitu.
ya berarti masih disayang. Kalau dikasih ujian berarti kita masih disayang. Ya, kita lihat lagi. Ya, lebih bagus begitu. Lebih bagus begitu. Coba deh nanti kamu dicek emailnya. Kalau memang kamu mau mandi minyak tasbih, nggak apa-apa, nanti kabarin aja. Memang kan itu kan nggak sembarang ya. Soalnya kan ya aku transfer energi aku kan ke orang-orang gitu. Dan kalau memang insya Allah direstuin Allah gitu ya, ya Allah memberikan energi baik buat kamu melalui cara aku. Kan kita manusia ada perantaranya juga gitu, ya kan? Let your friends help. Aku juga masih ada guru spiritual, nggak aku lepas guru-guru aku gitu. Unrequited love. Oh, engagement in reverse. Penyesalan cinta. Maskulin merasa kecewa dengan apa yang dia dapat. Dia minta pendapat dengan teman-temannya tapi ternyata tidak sesuai harapan. Dan di sini aku ngelihat memang dia tadinya terlalu mendengarkan kata teman. Ya, oh begini, oh begitu, lalala gitu misalnya gitu ya. Jadinya maskulinnya nyesel sekarang, banyak penyesalan cinta yang dia jalani karena tidak penuh dengan kesamaan karmik dengan dia. Walaupun hidup mereka bersama dalam ikatan, entah itu pernikahan atau tunangan, ini nggak ada cinta. Ini akan ada suatu perpisahan, aku lihat. Karmik juga sama maskulin ini bermasalah tentang keuangan, saling membohongi tentang keuangan ya, saling membohongi. Jadi karmik bilangnya gajinya sekian, terus DM juga bilangnya gaji sekian. Oh, karmik ada masalah tentang keuangan, DM juga bilang sama, ya, sama-sama toxic kalau gue bilang, ya. Oke, kita lihat strategi. Oke. DM shock, bad luck, sorry. Ini kartu gue nggak tahu ya. Udah gue sapo, maaf ya, sorry banget, ghosting you. So DM, kamu akan ngerasakan di ghosting seseorang seperti halnya kamu mengghosting feminim. Ya, kamu coba untuk mencari trik dengan teman-teman kamu. Ya, dengan cara mendengarkan teman kamu atau kamu memanfaatkan teman kamu, tapi ternyata kamu shock sendiri. Kenapa? Karena tidak ada kesamaan, tidak ada kemiripan dalam apa yang kamu suka, apa yang gak kamu suka, ya. Dan ini ada ketidakberuntungan ya, maskulin. Maaf ya, sorry. Dan ya salah satunya adalah banyakin bersyukur ya, morality, adab, akhlak, ya. Harus banyak yang bersyukur. Oke, so aku harap ini bisa resonate dan membantu kalian semua. Tetap semangat, jaga diri kalian, tetaplah menjadi orang baik ya, walaupun tidak dihargai, tidak apa-apa, tenang saja, Tuhan memperhatikan kita kok. Oke? So jalani kehidupan dengan bahagia, senyum selalu dan selalu banyak bersyukur. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.